Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Dalila Hikmah, Wahyu Aditya, Fildayana Ayuning Tias, dan Muhammad Yandi Alfarizi akan mempresentasikan hasil materi yakni nilai, norma, dan moral sebagai konselor profesional. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Itu ada pengertian nilai, norma, dan moral. Yang pertama itu ada nilai. Nilai merupakan ide tentang apa yang seorang anggap penting dalam hidupnya, sehingga dikehendaki, disukai, diinginkan, dan harus dilakukan. Oleh karena itu, nilai menjadi pendorong dan pemandu perilaku seseorang. Selanjutnya ada norma. Norma adalah petunjuk yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan mana yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir adalah moral. Moral itu ajaran tentang baik buruk suatu perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Selanjutnya ada jenis-jenis nilai, norma, dan moral konselor profesional. Istilah nilai, norma, dan moral sering mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat. Moral berasal dari kata Latin mos, moris, atau yang bisa diartikan sebagai adat, istiadat, kebiasaan, cara bertingkah laku, akhlak, dan cara hidup. Moral juga kadang-kadang dipergunakan sebagai kata yang sama artinya dengan etika. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, nilai, norma, dan moral konselor profesional juga sama dengan etika dari konselor profesional. Adapun jenis-jenis norma antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Pembahasan selanjutnya mengenai permasalahan nilai, norma, dan moral konselor. Profesi konseling merupakan keahlian pelayanan, pengembangan, dan pemecahan masalah yang mementingkan pemenuhan kebutuhan dan kebahagiaan pengguna sesuai dengan martabat, nilai, potensi, dan keunikan individu. Yang kedua, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai, norma, dan moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Permasalahan yang sering dialami oleh konselor karena masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang justru dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan Suhertina pada tahun 2010 terkait dengan implementasi kode etik bimbingan dan konseling, ditemukan hasil bahwa guru BK atau konselor sekolah memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik BK. Bahkan yang mengejutkan yakni sebagian konselor sekolah tidak mengenal kode etik BK. Jadi teman-teman, profesionalisasi merupakan keharusan bagi setiap orang yang menjalankan profesi agar dapat memenuhi tuntunan standar profesi. Begitupun juga seorang konselor. Baik, mungkin hanya cukup sampai di sini saja pemaparan pemateri hari ini mengenai nilai, norma, dan moral etika sebagai konselor. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.